Selamat datang di episode kedua, Apa Bedanya Series? Hari ini, di video ini, Mimin akan menjelaskan tentang apa bedanya nal, il, dan haru. Nal, il, dan haru adalah kata yang digunakan untuk penyebutan hari. Tetapi ada perbedaan dalam penggunaannya. Nah, videonya disimak sampai habis ya, supaya kamu makin paham penggunaan nal, il, dan juga haru. Yang pertama, nal digunakan sebagai konsep umum hari dan mendeskripsikan hari tersebut. Contoh, 추운 날에는 따뜻한 옷을 입으세요. 추운 날에는 따뜻한 옷을 입으세요. Silahkan pakai pakaian hangat di hari yang dingin. Nah, di sini kita pakai nal karena mendeskripsikan tentang hari yang dingin. Jadi maksudnya kita disuruh pakai pakaian hangat karena hari dingin. Jadi mendeskripsikan bahwa kita harus pakai baju hangat karena harinya dingin. Seperti itu. Yang kedua, nal biasanya disertai oleh kata sifat atau adjektif. Dan nal ini merupakan kata asli Korea. Jadi pure Korean word gitu ya. Contoh, 맑은 날. 맑은 날. Hari yang cerah. Cerah adalah kata sifat. Sehingga kita harus melekatkan dengan nal. Yang ketiga, nal bisa berarti hari tertentu atau hari spesial. Contohnya, 오늘은 어린이날입니다. 오늘은 어린이날입니다. Hari ini adalah hari anak. Hari anak itu kan hari yang spesifik, hari spesial dan termasuk dalam hari peringatan. Sehingga kita menggunakan nal sebagai bentuk hari. Nah, yang kedua adalah il. Il juga artinya hari. Tapi il ini merupakan huruf Sino-Korea atau kata Sino-Korea yang berasal dari kata ri. Contohnya, 저는 매일 한국어를 공부해요. 저는 매일 한국어를 공부해요. Setiap hari saya belajar bahasa Korea. Jadi neil itu kata serapan Mandarin ya. Kata serapan atau kata sino dalam bahasa Korea. Walaupun neil itu jadi satu kesatuan ya, bukan me sendiri, il sendiri, tapi mail itu artinya setiap hari. Tapi kita harus tahu juga asal-usul dari kata mail ini. Dan ternyata mail ini salah satu kata serapan Mandarin. Next, il di sini merujuk pada hari-hari dalam seminggu dan tanggal dalam kalender. Nah, ini sudah familiar ya pasti teman-teman semua. Kita langsung ke contohnya. 화요일마다 요가를 해요. 화요일마다 요가를 해요. Setiap hari Selasa, saya melakukan yoga. Jadi 화요일 itu kan hari Selasa. Jadi hari Selasa itu kan salah satu hari dalam satu minggu. Jadi penggunaannya menggunakan il. Yang selanjutnya, il bisa digunakan dengan merujuk jumlah hari. Contohnya, 저는 친구들과 3일 동안 캠핑을 갔어요. 저는 친구들과
3일 동안 캠핑을 갔어요. Saya pergi berkemah selama 3 hari dengan teman-teman. Jadi kalau dikombinasikan, dikombinasikan dengan angka itu juga bisa merujuk pada jumlah hari. Paham ya? Next adalah penggunaan haru. Jadi haru ini digunakan untuk menyebut seharian penuh atau dalam 1 hari. Makanya haru ini disebut juga full day. Artinya haru ini adalah durasinya, periodenya, yaitu 24 jam. Contohnya, 좋은 하루 보내세요. 좋은 하루 보내세요 ini kalau ini nggak bisa diartikan sendiri-sendiri ya. Kalau misalkan diartikan sendiri-sendiri jadinya aneh. 보내세요 itu berasal dari kata 보내다. Bisa mengirimkan gitu ya, artinya mengirimkan. 좋은 itu baik. Terus gimana kalau sendiri-sendiri? Aneh gitu kan? Kalau dalam bahasa Inggris, 좋은 하루 보내세요 itu artinya have a nice day. Dan kalau di Indonesia kan, ditranslate ke bahasa Indonesia menjadi semoga harimu menyenangkan. Nah, kenapa di sini pakai haru? Karena ini sebagai kata harapan ya. Semoga itu kan harapan, wish gitu ya. Semoga harimu menyenangkan itu maksudnya semoga selama 24 jammu itu tuh hal-hal yang menyenangkan selalu datang. Itulah sebabnya kenapa kita pakai 좋은 하루 보내세요. Bukan 좋은 날 보내세요. 좋은 일 보내세요 itu enggak. Sehingga penggunaannya 좋은 하루 보내세요. Semoga 24 jammu menyenangkan. Semoga seharianmu menyenangkan. Seperti itu. Next kita kuis. Perintahnya di sini masih sama, isilah titik-titik di bawah ini. Jadi di sini ada soal, lalu ada pilihan jawaban 날, il, dan haru. Jadi nanti teman-teman pilih antara A, B, atau C. Nanti Mimin kasih waktu. Oke, langsung nomor 1. 땡, 땡, 땡. 몇 번 커피를 마셔요? 몇 번 커피를 마셔요? Oke. Oke, jawabannya adalah haru에 몇 번 커피를 마셔요? Kita bedah satu-satu. 몇 번 artinya berapa kali. Kopi를 마셔요 artinya minum kopi. Jadi maksud dari kalimat ini adalah kalimat ini tuh menanyakan berapa kali sih kamu tuh minum kopi dalam 1 hari gitu ya. Maka penggunaan hari yang betul adalah harue. Kenapa ditambah e? Karena ini kan penunjuk waktu ya, haru itu kan 24 jam itu kan waktu. Maka ditambah partikel e. 하루에 몇 번 커피를 마셔요? Dalam 1 hari, haru에 itu kan maksudnya dalam 1 hari, berapa kali sih kamu minum kopi? Gitu. Next ya. Oke, ini masih sama, istilah titik-titik di bawah ini. 비가 오는 땡땡땡 우산을 챙기세요. 비가 오는 땡땡땡 우산을 챙기세요. Oke, jawabannya 날에. 비가 오는 날에 우산을 챙기세요. Kita bedah dulu kalimatnya. 비가 오는 날에. Jadi maksudnya adalah di hari turun hujan atau pada saat hari hujan, 우산을 챙기세요. Silahkan membawa payung. 챙기세요 berasal dari kata 챙기다 yang bisa diartikan membawa ya, bisa diartikan membawa. Jadi, kenapa ini menggunakan nal? Karena
비가 오는, 비가 오는 itu kan spesifik ya, bahwa saat hari hujan. Enggak setiap hari hujan kan, hanya saat-saat tertentu aja hujan. Maka penggunaan hari yang tepat adalah nal, karena ini spesifik, membawa payung saat hujan. Kalau nggak hujan ya nggak bawa payung dong, ya kan? Makanya penggunaan yang betul adalah nal. Kenapa ditambah partikel e? Karena ini adalah menunjukkan waktu. Paham ya? Next. Isilah titik-titik di bawah ini. 1년은 365 땡땡땡이에요. Jawabannya adalah il. Kita bedah dulu kalimatnya. 1년은 maksudnya 1 tahun. 365일이에요. Adalah 365 hari. Nah, kenapa di sini pakai il? Karena di sini ada penunjukan jumlah hari. Jadi maksudnya adalah 1 tahun itu tuh 365 hari loh. Dalam 1 tahun itu tuh jumlah harinya itu 365. Itulah kenapa di kalimat ini penggunaan hari itu menggunakan il. Gitu ya. Jadi kalau ada angka di situ biasanya kita pakainya il. Oke. Next. 오늘은 행복한 땡땡땡이에요. Oke, jawabannya 날. 오늘은 행복한 날이에요. 오늘은 itu hari ini. Itu artinya udah jadi satu ya. 오늘 itu udah hari ini gitu. Jadi nggak pisah-pisah artinya. 행복한 날이에요. Maksudnya adalah hari ini tuh adalah hari yang bahagia. Nah, 행복한 itu berasal dari kata 행복하다. Kata kerja tapi di sini dijadikan kata sifat menjadi 행복한. Nah, kenapa pakai nal? Karena 행복한 adalah kata sifat. Ketika kata sifat itu melekatnya dengan nal. Jadinya 행복한 날이에요. Paham ya? Next. 땡땡땡만 더 기다려 주세요. Nah, ini silahkan dijawab. Jawabannya adalah haru. 하루만 더 기다려 주세요. Kita lihat, kita bedah dulu. 더 itu artinya lagi. 기다려 주세요 itu maksudnya tolong tunggu. 하루만 itu 1 hari saja, 1 hari lagi. Man itu kan artinya only, hanya. Jadi maksudnya dari kalimat ini tuh tolong tunggu 1 hari aja, tolong tunggu 1 hari lagi gitu ya. Itulah sebabnya kenapa kita menggunakan haru. Karena kalau suruh menunggu itu kan nggak mungkin nunggu cuma sejam 2 jam ini gitu ya. Maksudnya suruh menunggu selama 24 jam. Suruh menunggu selama 1 hari penuh, seharian penuh. Gitu. Paham ya? Oke. Nah, kesimpulannya adalah sama bahwa kosakata-kosakata bahasa Korea ini banyak sekali yang artinya sama atau bahkan mirip atau cuma beda tipis gitu. Makanya semakin banyak kita belajar, semakin kita tahu, semakin kita paham, oh penggunaannya seperti ini. Oh, asal muasal kata ini tuh dari Sino-Korea. Oh, asal muasalnya itu ini memang kata asli Korea gitu. Jadi semakin kita menambah ilmu itu semakin
baik ke depannya. Gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Ilmunya berkah selalu ya. 감사합니다, 여러분. 다음에 또 만나요.